Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari final project kami dengan judul Chinook Sales and Performance Analysis. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama di sini ada Ahmad Awaluddin Syata Marsyah, yang kedua ada Alvito Septa Pratama, yang ketiga ada Ana Nur Fatimah, dan yang keempat ada saya sendiri, Asyifat Zara Kalila. Perkembangan teknologi informasi membuat data menjadi aset penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Data yang tersebar di berbagai sumber perlu diolah agar menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Business intelligence menjadi solusi untuk mengubah data operasional menjadi insight strategis melalui integrasi, analisis, dan visualisasi. Industri musik digital juga mengalami peningkatan volume data seiring pertumbuhan layanan streaming. Hal ini menuntut analisis yang mampu memahami pola pembelian, preferensi pelanggan, dan performa produk. Proyek ini menganalisis data dari Chinook Database yang membuat informasi pelanggan, transaksi, artis, album, dan genre. Database ini dipilih karena mencerminkan struktur bisnis penjualan musik digital serta memungkinkan analisis pola pembelian dan performa produk. Melalui proses ETL, pembangunan data warehouse, dan pembuatan dashboard, studi ini bertujuan menghasilkan visualisasi yang mendukung keputusan bisnis lebih efektif. Kemudian, tujuannya adalah mengintegrasikan data dari berbagai tabel dalam Chinook Database sehingga dapat tersusun menjadi informasi yang terstruktur dan siap dianalisis, merancang proses pengolahan dan transformasi data yang efektif, meliputi pembersihan, normalisasi, dan penyusunan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis bisnis. Kemudian, membangun dashboard interaktif sebagai media visualisasi hasil analisis sehingga menghasilkan insight yang mudah dipahami dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, manfaatnya adalah mengasah kemampuan teknis mahasiswa dalam mengelola data, mulai dari mengintegrasikan tabel pada database Chinook, melakukan proses transformasi dan data warehouse, hingga menyajikan dalam bentuk visual interaktif. Kemudian, memberikan kontribusi akademis berupa penambahan referensi mengenai implementasi data analitik dan business intelligence. Kemudian yang terakhir, bagi kalangan praktisi maupun pelaku bisnis, proyek ini menunjukkan bagaimana data mentah dapat diolah menjadi informasi yang bernilai strategis, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai pola penjualan, serta menghadirkan contoh penerapan business intelligence. Selanjutnya, di sini ada link ke project, meliputi staging area, tempat area penyimpanan sementara untuk menampung data operasional dari Chinook Database sebelum dilakukan transformasi lebih lanjut. Selanjutnya ada data warehouse dibangun untuk mendukung kebutuhan analisis, penjualan, dan preferensi konsumen. Selanjutnya ada data mart difokuskan pada kebutuhan analisis tertentu, seperti performa penjualan, tren genre, atau perilaku pelanggan. Kemudian ada dashboard sebagai media visualisasi untuk menyajikan hasil analisis secara informatif, intuitif, dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada deskripsi database. Chinook Database merupakan basis data relasional yang dirancang untuk merepresentasikan proses bisnis penjualan musik digital. Database ini terdiri dari beberapa tabel yang saling terhubung melalui relasi primary key dan foreign key, sehingga memungkinkan analisis menyeluruh terhadap data transaksi, pelanggan, katalog musik, serta preferensi konsumen. Secara umum, struktur Chinook mencakup 3 kelompok besar data, yaitu data produk musik, data pelanggan, dan data transaksi penjualan. Kemudian kita masuk pada tahapan project. Pertama, memasukkan database ke PostgreSQL. Tahap pertama dilakukan dalam melakukan restore file Chinook PostgreSQL.sql ke dalam PostgreSQL sebagai RDMS, Relational Database Management System. Seluruh tabel seperti artis, album, track, customer, invoice, dan invoice line dibuat sehingga dapat diakses penuhnya untuk proses ETL atau extract, transform, load. Kemudian yang kedua, pembuatan staging menggunakan Pentaho data integration, data dari Chinook Database diekstrak dan dimuat ke skema staging. Fungsi utama staging area adalah sebagai buffer data mentah, memungkinkan proses monitoring, validasi, dan pengecekan struktur sebelum dimasukkan ke warehouse. Tahap ini memastikan bahwa data yang masuk ke warehouse sudah melewati pemeriksaan awal dan lebih mudah dikontrol. Kemudian yang ketiga, desain data warehouse. Data dari staging ditransformasikan serta disusun menggunakan pendekatan dimensional modeling berbasis star schema. Data warehouse dirancang untuk mengintegrasikan data penjualan dan katalog musik sehingga dapat digunakan dalam analisis multidimensi.
Komponen data warehouse terdiri dari tabel fakta yang berisi data penjualan terperinci dan tabel dimensi. Kemudian tahapan yang keempat, pembuatan data mart. Dari data warehouse dibuat beberapa data mart untuk fokus analisis tertentu agar proses visualisasi lebih efisien. Data mart berfungsi sebagai subset data yang sudah disederhanakan untuk kebutuhan analitik spesifik. Dengan adanya data mart, proses eksplorasi dan pembuatan dashboard menjadi lebih ringan dan cepat tanpa membebani data warehouse utama. Kemudian tahap yang terakhir, pembuatan dashboard. Tahap terakhir adalah pembuatan dashboard interaktif menggunakan Tableau. Dashboard dikembangkan berdasarkan data mart sehingga visualisasi lebih fokus dan informatif. Dashboard ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat, serta menyediakan insight terkait perilaku konsumen dan performa produk. Kemudian, alat dan teknologi yang kita gunakan di sini ada PostgreSQL, digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menjalankan query terhadap Chinook database. Dipilih karena stabil, mendukung relasi kompleks, kompatibel, langsung dengan Chinook, serta memiliki performa kuat untuk analisis data. Kemudian, ada The Beaver, digunakan untuk mengelola database, menjalankan query, melihat struktur tabel, serta melakukan eksplorasi data. Dipilih karena mudah digunakan dan bermudah pengecekan serta debugging query. Kemudian ada Pentaho, digunakan untuk melakukan proses ETL dari database operasional menuju data warehouse atau data mart. Dipilih karena mudah digunakan, banyak komponen siap pakai, dan memudahkan monitoring proses transformasi. Kemudian alat selanjutnya ada Tableau, digunakan untuk membuat dashboard dan visualisasi interaktif berdasarkan data yang telah diproses. Dipilih karena mudah digunakan, mendukung koneksi langsung ke data warehouse, dan mampu menghasilkan visualisasi intuitif serta interaktif. Kemudian selanjutnya ada CSV Export sebagai media ekspor sementara untuk hasil transformasi awal, validasi data, dan pemeriksaan struktur sebelum divisualisasikan. Dipilih karena format universal yang mudah di-load ke Tableau dan memudahkan monitoring serta pengecekan kualitas data. Kemudian terakhir kita menggunakan Google Document sebagai alat penyusunan laporan akhir proyek. Dipilih karena mendukung format penulisan akademik, mudah digunakan, dan menyediakan fitur dokumentasi lengkap untuk laporan. Kemudian di sini ada implementasi dan hasil. Di sini ada input database. Yang pertama, membuat sebuah database baru bernama Chinook. Kedua, masuk ke bagian query tools, upload file script Chinook PostgreSQL dari lokal. Kemudian ada hapus bagian drop database if exist dan create database. Keempat, running query tersebut menggunakan F5 atau lewat tombol di toolbar. Yang kelima, refresh database Chinook yang telah dibuat dan cek di skema apakah tabel yang di-execute sudah masuk. Kemudian di sini kita mengalami kendala teknis. Kendala yang pertama dihadapi adalah database tidak bisa langsung di-restore melalui fitur restore, melainkan harus melalui query tools. Kemudian kendala yang kedua, pada saat running, apabila di script bagian drop database, create database dihapus, saat di-execute akan berhasil tetapi tabel tidak masuk skema. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah berhasil menginput database ke dalam PostgreSQL, selanjutnya adalah pembuatan dari staging area. Nah, yang pertama adalah membuat database baru bernama Chinook Staging dengan skema log dan staging. Kemudian ada pembuatan dari staging main job ya. Yang pertama ada proses start sebagai pemicu awal dalam penjadwalan drop transformasi list tabel, digunakan untuk menginisialisasi parameter atau mengambil daftar tabel yang akan diproses. Langkah ini menjadi bagian penting karena menentukan tabel-tabel mana saja yang akan dilibatkan dalam proses looping selanjutnya. Kemudian ada job execute data atau job entry sebagai subjob, menerapkan prinsip encapsulation di mana logika pemrosesan detail disembunyikan dalam subjob agar main job tetap bersih dan mudah dikelola. Kemudian karena ini job berarti ada drop success sebagai penanda bahwa seluruh rangkaian proses telah selesai tanpa error. Pengkoneksian dengan hop panah kunci dan panah hijau ini mempresentasikan conditional execution. Langkah selanjutnya job execute data hanya akan dijalankan jika langkah sebelumnya tf-lift tabel berstatus true atau sukses. Saat main job dijalankan, pertama sistem mengambil transformasi tf-list tabel. Jika transformasi ini berhasil mengembalikan daftar tabel atau variabel, sistem akan memicu job execute data untuk memproses data secara fisik. Nah, kemudian adalah pembuatan dari
job execute data ya. Yang pertama ada TF read data sebagai transformasi untuk melakukan ekstraksi fisik data dari data source. Kedua ada target record dan date berisi script SQL untuk validasi tanggal atau pengecekan jumlah record di target untuk mendukung strategi incremental load. Ketiga ada transformasi logikal yang menangani aturan bisnis, business rules, atau pembersihan data, data cleaning. Keempat ada TF log tabel masuk sebagai komponen auditing yang mencatat metadata eksekusi waktu selesai jumlah baris ke dalam tabel log sebagai traceability data. Running berjalan secara berurutan. Data dibaca terlebih dahulu TF read data, kemudian dilakukan validasi record, target record, diproses logikanya melalui logical, dan terakhir dicatat status berhasil TF log. Jika proses gagal, salah satu titik akan menghentikan proses. Selanjutnya ada transformasi yang dibuat, yaitu transformasi TF list tabel. Yang pertama ada tabel input berfungsi untuk mengambil data dari database source CNOC dan database staging CNOC staging. Kedua, sort row dan sort row 2 berfungsi untuk mengurutkan dataset berdasarkan primary key. Pengurutan ini menjadi langkah wajib sebelum menjalankan ke merge join. Karena algoritma merge join hanya bekerja secara optimal jika data pada kedua input sudah berada dalam kondisi terurut. Langkah selanjutnya ada merge join, yaitu menggabungkan dua aliran data menggunakan tipe full outer join untuk mendeteksi perubahan data dan key field. Yang digunakan adalah tabel name. Filter row berfungsi sebagai pemisah logika atau decision basing. Di sini ada dua jalan ya, ada true yang akan masuk ke data dummy atau nothing to dummy. Jika kondisi true data yang memenuhi syarat tidak berubah atau tidak perlu diproses, akan diarahkan ke dummy dan dihentikan. Kemudian ada false atau hop merah. Jika kondisi false dianggap baru atau berubah dan akan diproses ke step selanjutnya. Nah ini dummy do nothing berfungsi untuk menerima data yang dianggap tidak perlu diproses, tidak melakukan langkah apapun, hanya mengakhiri alur. Sedangkan kalau semisal datanya berubah atau bertambah, maka dia akan masuk ke join row dengan metode Cartesian product digunakan untuk menggabungkan data hasil proses filter dengan informasi sistem. Misalnya data yang diperoleh dari get system info. Get system info digunakan untuk mengambil variabel lingkungan seperti sysdate, waktu server untuk memberikan timestamp pada data yang diproses. Setelah semua selesai, maka akan menggunakan select value. Digunakan untuk memilih kolom yang diperlukan, menghapus kolom yang tidak dipakai, mengatur ulang urutan kolom, serta melakukan rename jika dibutuhkan. Step ini memastikan output data rapi dan sesuai struktur yang dibutuhkan proses berikutnya. Copy rows to result dengan mengirimkan dataset hasil olahan ke memori untuk digunakan oleh job atau langkah berikutnya. Di proses running, dimulai dari pembacaan dan pengurutan data, kemudian merge join, membandingkan kedua sumber untuk mendeteksi perubahan, data baru atau berubah diteruskan, diberi timestamp, dirapikan, lalu dikirim sebagai output untuk proses pada langkah selanjutnya. Nah, kemudian ada transformasi lagi, yaitu TF log tabel. Di sini ada tabel input, yaitu CNOC tabel masuk, berfungsi untuk mengambil data terkait tabel apa saja yang masuk atau diproses dari database CNOC. Kemudian ada tabel output, atau dinamakan log CNOC staging, berfungsi untuk menyimpan data hasil pembacaan tersebut ke tabel log di database CNOC staging. Ketika di run, transformasi ini berjalan dengan sangat cepat karena hanya memindahkan satu baris data status metadata sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian proses untuk tabel tersebut telah selesai. Kemudian ada transformasi selanjutnya, yaitu transformasi read data. Yang pertama ada tabel input CNOC untuk mengambil data dari database CNOC dan tabel input log CNOC untuk mengambil data log dari sumber yang sama, database CNOC. Tabel output digunakan untuk menyimpan data hasil transformasi ke dalam tabel pada database staging dengan skema staging dan log. Step ini menerima data dari aliran sebelumnya dan melakukan proses insert ke tabel tujuan. Langkah terakhir yaitu select value, berfungsi untuk memilih kolom yang diperlukan, menghapus kolom yang tidak dipakai, serta merapikan urutan atau nama kolom sebelum data disimpan ke staging. Proses running dimulai dari data pada database CNOC dan log CNOC dibaca melalui tabel input. Data CNOC langsung dikirim ke tabel output untuk ke staging, sementara data log CNOC dirapikan dulu menggunakan select value sebelum dimasukkan ke staging. Setelah semua data mengalir melalui masing-masing step, proses berakhir ketika seluruh data berhasil ditulis ke tabel staging.
Nah, selanjutnya ada desain data warehouse. Yang pertama di sini ada dimensi customer. Proses ini bertujuan untuk membangun dimensi customer dengan mendefinisikan dan menstandarisasi data dari tabel customer serta employee. Kedua, sumber data ini diintegrasikan melalui sistem lookup. Lalu struktur kolom disesuaikan kembali menggunakan select values agar metadata valid. Alur ini diakhiri dengan penerapan SID tipe 2 pada dimensi lookup atau update yang memastikan setiap perubahan data pelanggan tersimpan riwayatnya, sekaligus memperbarui data terkini. Selanjutnya ada dimensi invoice, yaitu di sini digunakan untuk mengintegrasikan data dari tabel customer yang telah melalui penggabungan nama di formula dan tabel invoice menggunakan string lookup untuk melengkapi atribut pelanggan. Setelah data terhubung, select values menyeleksi dan merapikan kolom. Lanjutkan dengan sort rows untuk memastikan urutan data konsisten. Sebelum dimuat, add sequence menggenerate surrogate key sebagai ID unik. Dan akhirnya langkah insert atau update melakukan penyimpanan data ke tabel dimensi dengan mekanisme update atau penyisipan data baru. Selanjutnya ada dimensi employee. Dimensi employee ini sama seperti dimensi customer tadi, tapi di sini tabel inputnya hanya mengambil dari employee saja, dengan fungsinya untuk mengintegrasikan data karyawan dan atasan untuk membangun profil lengkap STM. Alurnya dimulai dengan pembuatan employee full name melalui formula dan penambahan metadata waktu melalui get system info. Data kemudian diperkaya dengan perhitungan age dan tenure atau masa kerja pada formula 2, serta pemetaan hierarki atasan menggunakan string lookup. Setelah itu, select values untuk menstandarisasi kolom. Proses diakhiri dengan dimension lookup atau update yang menerapkan SID tipe 2 untuk menyimpan riwayat perubahan data karyawan sekaligus mencatat data terkini. Itu ada dimensi genre, artis, playlist, dan media tab. Stepnya sama, cuman diganti di table input saja. Dimensi ini memiliki aluran sama. Prosesnya dimulai dengan pengambilan data dari tabel, setelah itu pembuatan surrogate key numerik secara otomatis melalui komponen add sequence sebagai identitas unik. Terakhir ditutup oleh langkah insert atau update yang memastikan seluruh data master tersimpan rapi dan sinkron di dalam gudang data atau data warehouse tanpa memerlukan transformasi yang rumit. Yaitu ada dimensi track. Proses integrasi dimensi track bertujuan menyusun profil lagu yang lengkap dengan menggabungkan data utama dari tabel track dengan data pendukung dari album, genre, dan media type. Melalui serangkaian string lookup, setiap baris data lagu diperkaya dengan informasi album, kategori musik, dan format medianya. Setelah data terkumpul lengkap, struktur kolom dirapikan menggunakan select values, diurutkan, dan diberi identitas unik atau surrogate key. Alur ini ditutup dengan langkah insert atau update untuk menyimpan data lagu yang telah terintegrasi tersebut ke dalam tabel dimensi. Itu dari dimensi album, bertujuan untuk melengkapi data album dengan identitas artis pembuatnya. Proses ini diawali dengan pengambilan data dari tabel album dan tabel artis, yang kemudian dihubungkan menggunakan string lookup untuk menyertakan nama artis ke dalam setiap baris data album. Setelah informasi lengkap, struktur dan urutan data dirapikan melalui komponen select values dan sort rows. Tahap akhir melibatkan penambahan surrogate key unik via add sequence sebelum data disimpan atau diperbarui secara otomatis ke dalam tabel dimensi melalui langkah insert atau update. Selanjutnya ada dimensi date. Dimensi date dilakukan dengan membangkitkan data kalender secara otomatis, bukan mengambil dari sumber operasional. Proses dimulai dengan inisialisasi 60.000 baris data yang dikonversi menjadi tanggal aktual melalui perhitungan sequence dan kalkulator. Selanjutnya, atribut penting seperti nama, hari, dan bulan diekstrak untuk mempermudah analisis tren mingguan atau bulanan. Seluruh data kalender yang telah terstruktur ini kemudian disimpan ke dalam tabel dimensi sebagai referensi waktu utama. Nah, itu di sini ada tabel fakta, yaitu merupakan tabel besar di dalam susunan data warehouse yang menyimpan pengumpulan bisnis. Tabel fakta mempresentasikan data, biasanya dalam bentuk angka dan data tambahan yang dapat dianalisa dan diperiksa. Tabel fakta mengintegrasikan data transaksi dari invoice line dan playlist track dan menghitung metrik penjualan. Proses intinya adalah serangkaian database lookup yang menghubungkan setiap transaksi dengan surrogate key dari seluruh dimensi yang telah dibuat, sehingga terbentuk relasi data yang utuh untuk keperluan analisis bisnis. Berikut output dari tabel fakta. Next. Selanjutnya ada data mart, yaitu analisis yang dilakukan berfokus pada pola penjualan, perilaku pelanggan, serta performa produk seperti track, album, dan genre.
Dari analisis tersebut, topik data mart yang dipilih adalah analisis penjualan dan preferensi konsumen. Data mart dibangun menggunakan data transaksi dari fact yang kemudian diperkaya dengan data dimensi seperti track, album, artis, genre, media type, customer, employee, date, dan invoice. Nah, berikut output dari data mart-nya. Oke, yang selanjutnya yaitu visualisasi dan analisis ekspor. Dalam visualisasi dan analisis dashboard ini menggunakan Tableau. Untuk step pertama yaitu kita mengkonekkan data marga yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan text file dalam Tableau dalam bentuk CSV. Kemudian kita membuat beberapa worksheet yang akan kita masukkan dalam visualisasi. Di sini ada total revenue, threshold, total order, total customer by country, genre, artis, top genre, top album, sales by quarter, sales by month, average by quarter, dan average by month. Untuk visualisasinya seperti ini. Di bagian atas terdapat judul, kemudian di sini ada button untuk download file PDF, kemudian ada filter berdasarkan tahun. Di sini kita bisa memilih salah satu tahunnya, misalnya tahun 2022. Maka data dalam dashboard akan berubah sesuai tahun yang dipilih. Di bagian kiri ada total revenue di tahun 2022 sebesar $481,45 dengan total order sebesar 83 dari 46 customer dan threshold-nya sebesar 455. Di bagian bawahnya ada customer by country. Di sini penjualan tertinggi berada di Amerika dengan jumlah $102,98. Kemudian di sebelah kanannya ada kategori unggulan, ada top artis, top album, dan top genre. Ini yang diambil berdasarkan 5 teratas. Di tahun 2022, artis unggulannya yaitu Iron Maiden dengan total penjualan $34,65. Kemudian di top albumnya ada Penda Minha dengan penjualan $8,91 dan genre tertingginya yaitu rock dan total penjualan $155,43. Kemudian di sebelah kanan ada tren penjualan. Di sini ada total sales by quarter. Di tahun 2022 penjualan tertinggi berada di kuartal pertama dengan total $143,86 dan terendah berada di kuartal ketiga dengan total $111,67. Dalam total sales by month, tertinggi berada di bulan Januari dengan total $52,62 dan terendah di bulan September dengan total $36,63. Kemudian rata-rata by quarter sebesar $120,36 dan rata-rata berdasarkan bulan sebesar $40,12. Di bagian bawah ada referensi penjualan berdasarkan genre. Di sini menampilkan semua genre dengan rock sebagai genre yang paling mendominasi dengan total penjualan $155,43, kemudian disusul oleh Latin totalnya $77,22 dan metal $53,46. Dan di sini yang terendah yaitu rock and roll dengan penjualan hanya $1,98. Bisa kesimpulan
Jadi kesimpulan dalam proyek ini, implementasi business intelligence berhasil mengintegrasikan data Genox secara end-to-end, menggunakan arsitektur star skema hingga menjadi visualisasi Tableau. Analisis periode 2021 sampai 2025, di tahun 2022 menjadi puncak penjualan dengan dominasi genre rock dan pasar Amerika sebagai kontributor utama. Hasil ini memvalidasi pergeseran paradigma menuju pengambilan keputusan berbasis data, data-driven decision making, yang memungkinkan manajemen merancang strategi pemasaran dan distribusi yang jauh lebih akurat dan terukur. Nah, dengan setelah kesimpulan itu berarti selesai juga presentasi kami dari kelompok 8 mengenai tugas akhir. Atas kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih banyak.